Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man sya'a min ibadihi bil ma'athiril hikmiyah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladzi mala'ahu Allahu qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala wa ainahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara masruram mansura wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahjihi fanalu khairan wafira. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar, pemirsa Dirosa Virtual Alkimia, pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puja dan puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, hidayah, sehingga pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kajian kitab Nashaikhud Diniyah yang kita kaji dalam 1 minggu sekali. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi ilmu yang manfaat fitini wa dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana nikmat sehat, nikmat rizki, dan nikmat-nikmat yang paling agung tak lain adalah nikmat iman, Islam, ila yaumil qiyamah. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridhonya Allah, dan kita mengharapkan juga kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah, yaitu syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan syafaatul uzma. Mudah-mudahan dengan adanya kita selalu membaca sholawat, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita mendapatkan pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah. Amin. Allahumma amin. Para pendengar pemirsa Dirosa Virtual Alkimia, pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita melanjutkan kajian kitab Nashaikhud Diniyah, marilah terlebih dahulu kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita
tetap selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan urusan kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri kita, duriah-duriah kita, keluarga kita, mudah-mudahan tetap diberi keselamatan dunia wa ukhrawiyah, kebahagiaan dunia wa ukhrawiyah, dan apabila ada yang sakit, keluarga, sana famili, duriah dan lain sebagainya, duriah kita, anak-anak kita, mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, barokah, manfaat di dini wa dunya wal akhirah bi barakati suratil Fatihah. Ini doa wal qabul wassalamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa ahli baiti, thumma ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal auliya wal ulama wasyuhada wasyolihin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa muallif hadzal kitab wa muassis an-nahdlatil ulama wal ulama ittisah min Indonesia wa muassis al-ma'ad as-salafiyah bangin wa usulihim wa furu'ihim, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddati jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wal man istama'na huna bisababi, thumma ila arwahi ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha bariya wa bahriya, innaka ala kulli syai'in qadir, wa khususan ila arwah ahli kubur kita semuanya wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jannah waj'alil jannata ma'wahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimati amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu lan padha ngerti sira kabeh ma'asyiral ikhwani, he golongane sedulur, manah muga-muga paring anugrah sapa Allahu Gusti Allah alaina ing atase kita wa alaikum lan ing atase sira kabeh, paring anugrah bil afiyah kelawan afiyah utawa keselamatan wal yakini lan keyakinan, wasalakalan muga-muga ngambahaken sapa Gusti Allah bina kelawan kita wa bikum lan kelawan sira kabeh masalikal muttaqina ing pira-pira nggon masalikal muttaqina ing pira-pira nggon ngambah wong kang padha takwa, anahu ing setuhune kelakuan ikulah Buddha mesti ikuli muslimin kedua saben-saben wong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam wadon mim ma'rifatil ilmi saking ngaweruhi ilmu, wala rukhsata lan ora ana kemurahan iku maujud li ahadin kedue wong siji minal muslimina saking pira-pira wong Islam fi tarkihi ing dalem ninggal luru
ilmu abadan ing dalem selawase. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, wahai golongan orang-orang atau wahai saudara kita yang sama-sama muslim, muslimah. Kita sebagai orang yang Islam, sebagai muslim dan muslimah, yang mana mudah-mudahan kita semuanya ini selalu diberi anugerah keselamatan, diberi anugerah keyakinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita selalu dijalankan atau selalu beribadah bersama-sama dengan orang-orang yang takwa, digolongkan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang muslim, muslimah, annahu la buddha, wajib, pasti kita semuanya itu diperintahkan untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan anugerah keselamatan, dengan anugerah keyakinan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Dan juga kita digolongkan pada golongan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti dan pasti dengan adanya keselamatan kita, keyakinan kita, yang mana kita itu adalah sebagai orang yang muslim, muslimah, maka wajib bagi kita untuk ma'rifatil ilmi, mengetahui ilmunya, ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya wajib mencari ilmu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya kita nanti dengan ibadah yang didasari dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah dan kita digolongkan kepada golongannya orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wajib bagi likulli muslimin wa muslimah, wajib bagi orang Islam laki-laki, wajib bagi orang Islam perempuan, wajib apa? Mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala rukhsata li ahadim minal muslimina fi tarkihi abadan. Tidak ada rukhsah, tidak ada kemurahan sama sekali bagi salah satu orang-orang yang Islam, orang-orang Islam itu tidak ada kerusuhan untuk meninggalkan mencari ilmu selamanya. Jadi kewajiban kita, sebab kita ibadah, kita sholat perlu ilmu, kita zikir, takarrub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga butuh adanya ilmu. Kalau kita sholat tanpa ilmu, maka sholat kita pun tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab hanya sakarepe dhewe, tidak tahu ilmunya bagaimana sholat itu, rukunnya sholat itu bagaimana, sebelum kita sholat itu bagaimana syarat-syarat sebelum kita sholat, kemudian pada waktu pada waktu kita melakukan sholat itu syaratnya pun juga bagaimana. Ini pun juga harus ada ilmunya.
Kalau angger wes pokoknya sholat. Sebelum sholat kita pun juga harus suci, suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Dari hadas kecil itu bagaimana cara menghilangkan hadas kecil? Itu pun juga adanya kita mencari ilmu. Jadi dari hadas kecil maka kita pun juga harus wudhu. Wudhu pun juga di dalam wudhu itu ada fardunya wudhu, ada sunnah-sunnah. Itu pun juga kita butuh untuk mencari ilmu. Makanya la buddha likulli muslimin wa muslimah. Wajib bagi seorang Islam laki-laki, Islam perempuan wajib ma'rifatil ilmi, mengetahui, mencari ilmu yang berhubungan dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun mengaji Al-Qur'an pun juga butuh untuk mengetahui ilmu bagaimana cara kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan fasihnya, dengan tartilnya, maka kita pun juga harus mencari ilmu yang berhubungan dengan membaca Al-Qur'an. Tak lain yaitu apa ilmu? Di antaranya yaitu ilmu tajwid, ilmu untuk sholat. Bagaimana sholat kita itu nanti akan menjadi sholat yang sah. Tak lain kita butuh mempelajari ilmu fikih. Makanya labud dan kulli muslimin. Wala rukhsata, tidak ada sedikit pun kemurahan, rukhsah bagi kita untuk tidak mencari ilmu. Sebab dengan ilmu lah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, maka ibadah pun tidak akan sempurna. Ibadah pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, itulah kemuliaan daripada ilmunya Allah, kemuliaan daripada orang-orang yang berilmu. Bagaimana ya, ceritanya pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan masuk masjid. Di situ ada orang yang tidur di masjid itu. Yang tidur itu adalah orang yang berilmu. Kemudian ada orang yang ibadah, tapi orang yang ibadah itu tadi tidak ada ilmunya. Kemudian setan intip-intip di pintu, tidak mau, tidak berani masuk. Rasulullah menanya, iblis, kenapa kamu kok tidak masuk ke dalam masjid? Karena apa? Takut dengan orang yang tidur tadi. Loh, kenapa kamu takut dengan orang yang tidur? Padahal di situ ada orang yang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kalau saya masuk orang tidur tadi, yang tidur yang berilmu tadi bangun, maka saya tidak akan bisa untuk menggoda dan lain. Makanya orang yang berilmu itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah. Jadi orang yang berilmu, ahli ibadah, itulah yang lebih utama lagi, Masya Allah. Tuh. Makanya la rukhsah, tidak ada kemurahan, tidak ada rukhsah sama sekali. Kita itu meninggalkan untuk mencari ilmu selama-lamanya. Karena sangat pentingnya ilmu untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran-gambaran yang sangat mudah. Nggak tahu contoh yang sangat mudah bagi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saja, ini dalam kehidupan duniawi ya, kalau kita buat kue, nah, itu kan yang tidak ada hubungannya dengan ibadah.
hanya untuk kehidupan sehari-hari kita, berhubungan dengan perut, dengan kelezatan yang kita makan. Kue. Kita buat kue pun kalau tidak ada ilmunya, maka tidak akan jadi angger gawe. Sekalipun itu apa? Nah, OT-OT kalau orang Jawa, orang mengatakan kue apa OT-OT ya, itu saja gampang, kayak mudah kita buat. Tapi kalau tidak tahu caranya, tidak tahu ilmunya pun juga tidak akan jadi. Mungkin itu nanti sehabis digoreng jadi atos, sama dengan buat roti. Mungkin setelah dipanggang di oven jadi nggak bisa dimakan karena atos, rasa dan lain sebagainya. Karena apa? Tidak ada ilmunya. Kalau ada ilmunya, maka akan jadi nikmat, akan dimakan enak, dipandang pun juga baik. Sama, kalau orang ibadah kepada Allah tanpa adanya ilmu, maka anggerai tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Urutannya sholat, fardunya sholat itu bagaimana, tertibnya wudhu itu bagaimana, keangger sebab rukunnya wudhu itu kan juga harus ada tertib. Anggerai wis tak basuh tangan dhisik, kemudian wajah, kemudian kaki, kemudian sebagian kepala, padahal kita fardunya untuk harus tertib, harus yang dahulu didahulukan yang akhir. Kalau tidak belajar, maka pun tidak ada ilmunya, maka ya sak karepe karena tidak ada ilmu, maka wajib segala sesuatu itu harus ada ilmunya. Apalagi yang berhubungan kepada Allah, ibadah kepada Allah, agar supaya diterima oleh Allah, maka pun juga harus didasari dengan ilmu. Wajib mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akni ngarepaken sapa ingsun al ilma ing ilmu allati kang layasihu ora sah apa al imanu iman wal islamu lan islam biduni ma'rifatihi kelawan tanpa ngaweruhi ilmu wa jumlatuhu utawi jumlahi ilmu iku al ilmu ngaweruhi billahi kelawan Gusti Allah wa rasuli lan utusane Allah wal yaumil akhir lan dina kiamat wal ilmu lan ngaweruhi bima kelawan barang aujaba kang majibaken sapa Allah Gusti Allah fi'lahu ing nglakoni mah bayani ma minal faraidi sangking piro-piro fardu pabimalan kelawan barang aujaba kang majibaken sapa Allah tarkahu ing ninggal mah minal maharimi saking piro-piro perkara kang haram utawa larangane Gusti Allah. Pengarang kitab Nasaihud Diniyah Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad, yang mana beliau ini mengharapkan yang dinamakan ilmu, yaitu ilmu layasihul iman wal islam, yang mana ilmu tersebut yang berhubungan dengan apa? Dengan keimanan, dengan keislaman, yang mana iman tersebut tidak akan sah tanpa adanya ilmu. Seorang tersebut Islamnya tidak akan sempurna tanpa adanya ilmu. Ilmu yang berhubungan dengan apa? Yaitu ilmu yang berhubungan dengan Allah. Ilmu yang berhubungan dengan mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang berhubungan dengan hari-hari akhir. Ilmu yang berhubungan dengan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah, dan juga ilmu yang berhubungan dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita, iman kita akan menjadi sah, keislaman kita akan menjadi sah, maka di dalamnya harus
mengetahui harus didasari dengan ilmu yang berhubungan dengan Allah, ilmu yang berhubungan dengan Rasulullah, ilmu yang berhubungan dengan hari kiamat, hari akhir, ilmu yang berhubungan dengan perkara-perkara yang diwajibkan Allah, yang difardukan Allah, dan ilmu yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita hidup di dunia ini tidak angger melaku. Kita hidup di dunia ini tidak hanya berjalan sekehendak hatinya. Ada dasarnya, ada syariatnya. Syariatnya apa? Syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat yang telah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh ilmu yang berhubungan dengan Allah, ilmu yang berhubungan dengan keimanan kepada Rasul, ilmu yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, percaya adanya hari kiamat. Ilmu apa? Yaitu ilmu tauhid. Kita wajib mengetahui, belajar mempelajari adanya ilmu ketauhidan agar supaya keyakinan kita itu bukan hanya keyakinan yang ragu, tapi betul-betul yakin mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, yakin bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, yakin adanya kelak akan datang hari kiamat. Itu pun berhubungan adanya keyakinan kita, yaitu kita wajib mempelajari adanya ilmu tauhid. Ilmu yang berhubungan dengan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat wajib, kita wajib mengetahui, belajar ilmu tentang sholat. Puasa adalah kewajiban bagi kita seorang muslimah. Maka kita pun juga wajib belajar mengenai tentang bagaimana kita melakukan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membatalkan puasa itu apa saja? Kapan waktunya kita itu puasa? Mulai kapan kita itu berpuasa? Ini pun juga harus ada ilmunya, gak anggap wes gak aku ngelakoni poso bengi sampai isu. Padahal kita kewajiban kita yang diwajibkan Allah kita mulai sewaktu subuh munculnya fajar sodik sampai kapan terbenamnya matahari. Itu pun juga kita harus belajar mengetahui ilmunya itu, bagaimana kita itu nanti menjadi ibadah, bagaimana ibadah puasa kita nanti akan sah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membatalkan puasa itu bagaimana? Ada yang membatalkan puasa daripada makan dan minumnya. Ada yang membatalkan puasa kita, pahala kita pun juga akan hilang. Sekalipun kita lapar dahaga, tapi pahala kita itu hilang. Itu pun juga kita harus mengetahuinya, belajar agar supaya puasa kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana kewajiban seorang kita, Islam wajib mengeluarkan zakat. Bagaimana ukuran zakat yang akan kita pun juga harus belajar, wajib belajar mengenai bab zakat. Itu fakih. Nah, ini Masya Allah. Itu. Jadi, wal ilmu bima aujaba fi'lahu minal faraid. Mengetahui ilmu yang berhubungan dengan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita pun juga harus mengetahui bagaimana perkara-perkara yang berhubungan dengan
perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini makanan ini haram? Apakah ini minuman-minuman yang haram? Apakah ini makanan yang dihalalkan oleh Allah? Apakah ini minuman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu pun juga kita harus mengetahui, belajar, agar supaya kita tidak menerjang. Pokoknya sing urip ana nggone dunya, sing nek dimangan yo dipangan kabeh ya Allah. Pada itu pun juga ada larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kadang-kadang manusia itu sudah tahu, sudah ngerti, yang ngerti sudah tahu, yang kadang-kadang Masya Allah larangan Allah juga pun juga diterjang. Kadang-kadang serakahnya manusia, Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Makanan-makanan yang dilarang oleh Allah, nyampe, ulat dan ya Allah, naudzubillah min dzalik. Padahal kadang-kadang sudah tahu, apalagi yang belum tahu, belajar, belum ngerti ya Allah. Nah ini Masya Allah, wajib bagi kita untuk mengetahui, untuk belajar mengetahui mana perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kadang-kadang makanan itu halal, tapi kok agak menjadi haram. Disebabkan karena apa? Mengambil barang orang lain. Osop, minum minuman orang lain dengan tanpa izin. Osop, memakai pakaian, memakai sandal, pakaian orang lain tanpa adanya minta izin dan lain sebagainya. Basuh, mandi pun kadang-kadang bisa dihukumi haram kalau kita menggunakan air basuhan yang kita gunakan itu dari mengambil airnya orang lain tanpa izin yang dinamakan konsultan. Kalau tidak belajar pun juga kita tidak akan mengetahui, Masya Allah. Ini makanya keimanan, keislaman seseorang itu tidak akan sah tanpa adanya kita mengetahui ilmu-ilmu yang berhubungan dengan keimanan, keislaman, berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan Rasulullah, berhubungan dengan hari kiamat, berhubungan dengan perkara yang diwajibkan Allah dan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kolalan teman-teman ngendiko, waktu kolalan teman-teman ngendiko sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi utawi golek ilmu syara iku faridatun banget farduni ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam lanang lan wong Islam wadon. Pakola lan ngendika sapa alaihi salatu wassalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda lagi, utlubu padha golek luru sira kabeh al ilma ing ilmu walau bisin lan senajan ing dalam negara Cina. Sebagaimana sabda atau sebagaimana hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilmi utlubul ilmi faridatun talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimatin. Sabda daripada Rasulullah, mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Kalau sudah wajib, maka hukumnya bagaimana? Kalau kita tidak mencari ilmu, maka akan dosa. Definisi wajib kan
Bila dikerjakan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan mendapatkan siksa. Kalau sudah faridoh ala kulli muslim wa muslimatin. Jadi kalau orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, kalau tidak mencari ilmu, berarti nanti akan apa? Dosa. Sebab hukumnya apa faridoh? Untuk apa? Untuk ibadah pun juga wajib adanya ilmu. Untuk kehidupan kita sehari-hari pun juga butuh adanya ilmu agar supaya kita itu nanti menjadi orang yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menjadi orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena saking wajibnya, saking fardunya kita sebagai orang Islam muslim wa muslimah mencari ilmu, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga bersabda lagi, utlubul ilmah walau bisin. Saking wajibnya sampai apa? Carilah ilmu sekalipun sampai ke negeri Cina. Nah ini Cina ini negara kan sangat jauh. Osinu utawi sin iki iklimun perpecahan ba'idun kang adoh min ab'adil mawadi'i saking luwih adohi piro-piro panggonan. Pakoli lundan iku setitik minan nasi saking menungso alladzi utawi wong yasilu kang bisa tumeka sapa alladzi ilaihi maring sin utawa Cina libuktihi krana adohi sin. Faida wajaba mongkori kalau wajib ala muslimi ing atasi wong Islam. Apa ayat lubayan teluru sapa wong Islam al ilma ing ilmu. Wa ingkana lan senajan ana apa ilmu iku fi hadal mahalli ing dalem iki panggonan al baidi kang adoh. Fa kaifa mongko hale kaya apa la yajibu ora wajib apa luru ilmu alaihi ing atase muslim. Ida kana rikalane ana sapa muslim bainal ulama iku ing dalem antarane kalangan ulama wala yalhaqu lan ora nyusul hu ing muslim fi talabihi ing dalem luru ilmu apa kathirun natin akai ongkos wala kabiru masyakkotin lan ora gedene bayar. Karena apa kok Kanjeng Nabi dawuh utlubul ilma walau bisin, karena sangat-sangat wajibnya mencari ilmu. Bahkan sin Cina iku iklum baidun min abadil mawati, termasuk daerah yang sangat jauh. Bahkan waqalilum minan nas alladzi yasilu ilaihi bibuktihi. Sedikit sekali orang yang akan sampai ke negara Cina untuk karena apa? Sangat jauhnya negara Cina. Sehingga diumpamakan saking adoh negara Cina, saking banyaknya orang itu dan sedikit sekali orang itu akan sampai ke negara tersebut karena apa? Jauhnya negara Cina. Nah, karena wajibnya mencari ilmu sekalipun jauh tempat tersebut, maka kita harus mencarinya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Faida wajaba 'alal muslim ayat lubal ilmi, maka wajib bagi seorang Islam, muslim, muslimah wajib untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diumpamakan.
Masa saking adoh, saking wajib sampai negara Cina sing adoh, sing jarang manusia akan mencapai ke negeri tersebut. Nah, itu zaman-zaman dahulu. Nah, zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sekarang ya ke negara mana pun sudah mudah karena apa? Transportasi pun juga sudah meningkat. Nah, ini kan dengan sabdanya waktu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah ini yang mana negara Cina itu akan jauh, termasuk negara jauh dari Mekah. Cina pun juga jauh dan sedikit sekali orang-orang yang akan datang ke negara Cina karena saking wajibnya sampai diumpamakan demikian. Kalau sekarang Masya Allah, nah, kita wajib bersyukur, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi-generasi daripada muslim-muslimahnya, orang-orang Islam ini sudah banyak yang mencari ilmu ke luar-luar negeri, Masya Allah. Nah, ini karena apa, dengan wajibnya kita sebagai orang Islam untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya di negeri sendiri, bahkan banyak yang sudah ke negara-negara lain, ke luar negeri, masa banyak sekali di sana orang-orang Islam yang sudah banyak mencari ilmu-ilmu di luar negeri dengan sekarang gampangnya transportasi. Nah, kalau zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diukur dengan demikian, nah, Cina negara yang jauh, yang mana sedikit sekali orang yang akan datang. Nah, ini perumpamaan karena sangat-sangat wajibnya kita itu mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aujaba alal muslim ayat rubal ilm. Wa in kana fi hadzal mahallil ba'id, sekalipun tempat-tempat tersebut jauh, maka fala yajibu alai, maka tidak ada bagi kita untuk tidak wajib mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan idza kana bainal ulama, kalau kita itu berada di lingkungan para orang-orang yang berilmu, di lingkungan orang-orang yang alim, di lingkungan ulama-ulama sekitar kita banyak pondok-pondok pesantren, pendidikan-pendidikan Islami. La wala yalhaqu fi talabihi katsirun mu'minatin wala kabirun masyaqqah, yang mana kita itu tidak akan menemukan kesulitan dalam ongkos, kita dia akan menemukan kesulitan yang besar untuk menjangkau ongkos ide karena dekat dengan pesantren. Kemudian kepayahan pun juga tidak ada kesulitan. Adilu isteko. Maka layal hakum wajib, bahkan wajib sekali kita itu untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita di lingkungan orang-orang yang berilmu, di lingkungannya para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan lagi singene yang gini yang gini, tidak ada alasan. Ongkos tidak mahal, payahan juga tidak akan payah. Karena apa? Di sekitar kita banyak para ulama, maka tidak ada kerusuhan lagi kalau kita tidak mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Mulai dari kandungan sang ibu sampai kapan? Nal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat, Masya Allah. Jadi mulai kecil kita pun juga
harus mencari ilmu. Walau wis tua wis gak golek ilmu. Tidak ada batasnya. Tua pun juga kita pun tetap harus selalu diperintahkan untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kita masih kecil, umur 3 tahun, yang mana sekarang ini kalau di sekolah namanya playgroup, diajari nyanyi-nyanyi Islamiyah, diperkenalkan Allah, Tuhan satu, yang wajib kita sembah, Nabi Muhammad, Nabi utusan Allah, dikenalkan. Dia menginjak masa-masa 4 tahun sampai 6 tahun. Nah, ini masa apabila dipelajari, menulis, membaca. Kemudian umur 6 tahun sampai umur 11-12 tahun di jenjang SDMI kita diperkenalkan dengan beberapa ilmu-ilmunya Allah. Pengetahuan umumnya, pengetahuan agama dikenalkan. Di pondok pesantren pun juga dikenalkan, Masya Allah. Di situ banyak-banyak fun-fun ilmu agama yang ada di pondok pesantren. Gak kalah dengan ilmu-ilmu umumiyah. Nah, ini Masya Allah. Dan jenjang lagi kita umur 12 sampai yang mana remaja sampai kuliah terus habis itu wis mari gak golek ilmu wis tutup, tidak ada tuh habisnya kita mencari ilmu sampai ilalahti, sampai kalau sudah nyawa diambil oleh Allah Subhanahu. Kalau sudah tua, kalau di pesantren kita maknani, ya, kalau sudah keluar dari pesantren, bagaimana cara kita mencari ilmu? Nah, kita datang ke para ulama, tetap kita kaji ilmu-ilmu yang kita peroleh dari pesantren, kita kaji lagi, kita dengarkan lagi dengan pendengaran, sudah tidak mengasai mendengarkan ilmu, mendengarkan seperti ini. Kita belajar sama-sama di Rosah virtual alkimia sebagaimana yang kita dengarkan tiap hari dengan macam-macam fun yang ada di Dirosah virtual alkimia. Insya Allah terus kita wajib dengan metode-metode yang bermacam-macam, yang dulu tidak ada sebagaimana demikian dengan virtual. Kita datang ya sekarang di rumah pun juga gampang kita mencari ilmunya Allah. Tapi juga kita harus berhati-hati agar supaya akidah kita tetap di koridor akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekalipun sekarang banyak di media media sosial seperti virtual ini, madrasah virtual ini dengan pengetahuan-pengetahuan dengan mensos yang makin banyak yang menyebarkan ilmu-ilmunya Allah, maka kita pun juga harus berhati-hati. Jangan sekali-kali kita salah pilih. Tetap kita pilih dengan yang koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar supaya keyakinan kita tetap dengan keyakinan tauhidan yang betul-betul berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kepergian kita betul-betul didasari dengan dasar ijma yas Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan tidak keluar dengan madhab 4, madhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Itulah kita sebagai orang Islam, muslimah wajib untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada batasnya. Sampai kapan kita pun mencari ilmu itu, sampai roh diambil oleh Allah, dimasukkan ke liang lahat. Tuh, sudah, kalau sudah demikian, maka kita sudah selesai. Habis kita untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan
kita selalu diberi keistiqomahan oleh Allah untuk mencari ilmunya Allah. Mudah-mudahan tidak diberi rasa bosan untuk mencari ilmunya Allah. Dan kita selalu terus mencari ilmunya Allah sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Itulah kajian kitab Nashaihuddin ya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang barokah, manfaat dunia wa ukhrawiyah. Sebelum kajian ini kita tutup, marilah kita baca doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan majlis kita tetap diberi oleh Allah istiqomahan dalam mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi ilmu yang manfaat, barokah, majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya amanal khaifin, sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin. Najjina mimma nakhaf ya amanal khaifin. Aminna mimma nakhaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.